Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di hari Selasa ini. Saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita sama-sama dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kita bersyukur keluargaku karena Allah yang menyelamatkan kita oleh anugerahnya melalui salib. Yesus Kristus mati bagi setiap kita. Dia bukan hanya membebaskan kita, memulihkan keadaan kita, menjadikan kita orang merdeka, memberikan kita perintah untuk kita lakukan. Tapi dia juga memberikan kepada kita penuntun, yaitu Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa mengerjakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Keluargaku dimanapun berada, mungkin semua tahu Kisah Para Rasul pasal yang pertama berkata, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu akan menjadi saksiku. Nah, Roh Kudus di dalam hidup kita itu diberikan supaya kita mempunyai kuasa atau kemampuan untuk kita bisa melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kita tidak dapat mengenali Allah dan tidak dapat mengerti isi hati Allah. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itu yang menolong kita supaya kita bisa mengerti isi hati Allah dan memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita semua memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah yang memberikan kita kemampuan untuk bertahan. Saudara pasti pernah mengalami ketika sepertinya tidak ada lagi alasan untuk kita bertahan dalam sebuah pertempuran. Tapi entah bagaimana caranya, kita tetap bertahan dan kita masih kuat sampai hari ini. Itu semua karena ada Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang terus bekerja, menyatakan tuntunan, menyatakan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Allah bekerja sekalipun kita tidak menyadarinya, Allah bekerja memelihara iman kita. Nah, kita bersyukur karena Allah bukan hanya memberikan perintah untuk kita taati, tapi dia juga memberikan Roh Kudus supaya kita punya kuasa, kemampuan untuk melaksanakan segala perintahnya. Bersyukurlah kalau hari ini mungkin kita bergumul dan kita berdoa dalam jenjang waktu yang lama, tapi sepertinya belum terjadi apa-apa. Kalau kita masih setia sampai hari ini, kalau kita masih terpelihara sampai hari ini, itu karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kita semangat dalam hati kita. Roh Kudus selalu berbicara, menguatkan iman kita di tengah-tengah segala kesulitan dan penderitaan yang sedang kita hadapi hari ini. Saya tahu bahwa keadaan tidak semakin baik, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Namun kita semua anak-anak Tuhan, kita tidak pernah sendirian menghadapi setiap proses kehidupan. Sekalipun pemerintahan berganti, kita tetap punya satu pribadi yang tidak pernah berubah, tidak pernah berganti. Dia selalu menjadi penolong bagi setiap kita. Itulah Roh Kudus. Saya berdoa supaya setiap kita boleh kembali mengingat, kita dikuatkan hari ini. Kalau saudara mungkin merasa sendirian, saudara nggak pernah sendirian. Ada satu pribadi yang selalu menyertai saudara. Itulah Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan kembali ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, tinggal di dalam hidup kami, yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, tolong kami supaya kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak Bapa dan kami dapat melakukannya. Kami tahu kami lemah, kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau. Biarlah Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu, Tuhan. Kami dimampukan, kami dikuatkan supaya kami terus bertahan dan setia mengiringi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Kalau saudara diberkati dengan morning blessing pagi hari ini, boleh bagikan linknya kepada yang lain supaya mereka juga dapat menerima berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.